selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal ranking cerita di Wattpad. Nah, kalian tahu nggak sih penggolongan ranking cerita di Wattpad itu berdasarkan apa? Waktu itu aku gabung di Wattpad, kalau nggak salah sekitar tahun 2017. Dan pada saat itu Wattpad itu ranking ceritanya masih berdasarkan genre cerita ya teman-teman. Kayak misalnya horor, komedi, thriller atau misteri, terus cerita pendek, fiksi umum, kayak gitu-gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata Wattpad mengalami perubahan, yaitu perubahan di mana ranking cerita itu bukan berdasarkan genre cerita lagi, tapi berdasarkan tag cerita ya teman-teman. Kayak misalnya bad boy, sad, love, baper, SMA, perjodohan, keluarga, kayak gitu-gitu. Kalian pasti tahulah ya apa itu tag cerita. Kan kemarin aku udah pernah bahas di video aku sebelumnya ya kan. Nah, terus apa sih bedanya ranking yang versi dulu sama ranking yang versi sekarang? Jadi kalau dulu ya berdasarkan genre cerita ya teman-teman, cerita kita itu cuma akan berada di ranking di satu tempat aja. Kayak misalnya nih kita nulis cerita dengan genre thriller atau misteri, ya udah cerita kita cuma ada di ranking genre misteri aja. Nggak mungkin kita nulis cerita dengan genre misteri terus tiba-tiba cerita kita ada di ranking religi. So impossible. Karena di Wattpad itu kita nggak bisa milih lebih dari satu genre. Jadi ya udah cuma ada di satu tempat aja dari ranking 1 sampai sekian ribu penulis yang menulis dengan genre tersebut kayak gitu. Sedangkan kalau ranking yang versi sekarang berdasarkan tag ceritakan ya. Nah, cerita kita itu akan masuk ranking di mana-mana di banyak tempat teman-teman berdasarkan banyaknya tag yang ada di cerita kita. Karena nggak mungkin kan di satu cerita itu cuma ada satu tag aja, nggak mungkin dong. Nah, kayak misalnya nih kita nulis cerita di cerita kita itu ada tag love, baper, SMA, perjodohan, terus keluarga, persahabatan, friendzone kayak gitu. Nah, itu semua kita bakalan dapat ranking. Kayak misalnya di friendzone ada, di persahabatan ada, terus di keluarga ada. Jadi kita dapat ranking di semua tempat berdasarkan tag-tag tersebut. Karena itu kita nggak boleh sembarangan ya teman-teman ngasih tag di cerita kita. Tag itu harus sesuai dengan isi dari cerita kita. Supaya apa sih? Ya supaya cerita kita tepat sasaran dong. Masa iya cerita kita masuk di ranking seram padahal nggak ada unsur horornya sama sekali. Kan jadinya lucu aja dan menyesatkan pembaca juga kan? Nah, sekarang udah paham kan perbedaannya apa? Cuma kalau kekurangan ranking yang versi dulu itu, kita harus bersaing dengan semua penulis yang ada di Wattpad ya teman-teman. Mau penulis kelas atas maupun penulis yang masih baru mulai nulis kayak gitu. Kasian kan penulis yang baru mulai menulis, mereka pasti akan kesulitan gak sih untuk menyaingi penulis yang udah senior, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan ranking 10 besar pun kecil. Jangankan 10 besar, 100 besar aja udah cukup membanggakan itu. Karena ya emang dalam satu ranking, dalam satu genre itu bisa sampai ada 10 ribuan cerita kayak gitu. Jadi pasti bakalan sulit lah. Sedangkan kalau kekurangan ranking yang versi sekarang nih berdasarkan tag cerita itu kemungkinan besar cerita kita nggak akan tepat sasaran ya teman-teman. Ya seperti yang aku bilang tadi karena banyaknya tag yang dimasukin ke cerita tersebut, apalagi kalau tagnya itu nggak sesuai dengan isi cerita tersebut. Nah tapi jujur nih kalau disuruh milih aku lebih suka ranking yang versi sekarang. Kenapa? Karena peluang untuk mendapatkan banyak pembaca itu lebih besar kan. Misal nih kalau berdasarkan genre cerita dan cerita kita itu ada di ranking 800 gitu.
orang pasti bakalan males kan buat scroll sampai sejauh itu. Mereka pasti cuma akan ngelihat yang atas-atas doang kan. Nah, kalau berdasarkan teks cerita ini kan ada banyak tuh cerita kita ada di mana-mana kan. Kayak misalnya di Bad Boy kita 10 besar, terus di Love kita ada 5 besar, terus di Persahabatan kita ada di 3 besar. Udah jelas kan peluangnya lebih besar yang berdasarkan teks cerita. Tapi gini ya teman-teman, kita nggak boleh seneng dulu kalau misalnya kita dapet ranking 1. Kita harus lihat dulu nih cerita-cerita yang ada di ranking tersebut. Percuma dong kalau kita dapet ranking 1 tapi di sana cuma ada 5 cerita aja. So pasti akan lebih membanggakan kan kalau kita dapat ranking 1 dari sekian ribu cerita. Tapi kak, kok bisa sih ada ranking yang ceritanya itu cuma sedikit, misalnya cuma 5 kayak gitu kan? Ya mungkin sih penyebabnya karena cuma sedikit penulis yang menggunakan tag-tag tersebut, nggak banyak penulis yang menggunakan tag-tag tersebut, jadi penghuninya sepi kayak gitu. Jadi saran aku sih kalian harus gunain tag-tag yang orang tuh banyak cari kayak gitu. Tapi dengan syarat harus sesuai dengan cerita kalian, tagnya itu isinya. Terus ada lagi nih pertanyaan yang mungkin kalian pengen tanyain, untuk penilaian ranking cerita di Wattpad itu gimana sih kak? Dan kenapa ada cerita yang viewsnya lebih banyak justru rankingnya ada di bawah cerita yang viewsnya lebih sedikit? Nah, kalau menurut aku sih untuk penilaian ranking cerita di Wattpad itu nggak cuma berdasarkan views cerita aja, tapi juga berdasarkan berapa banyak orang yang mengakses cerita tersebut per hari atau per minggu kayak gitu kan. Kalau cuma berdasarkan views atau vote aja, kasihan dong penulis yang baru mulai menulis, mereka pasti akan kalah saing dengan penulis yang udah lama di dunia Wattpad kan. Jadi kemungkinan besar posisi ranking cerita-cerita tersebut akan berubah setiap harinya atau setiap minggunya kayak gitu. So, jadi segitu dulu ya teman-teman pembahasan aku kali ini soal ranking cerita di Wattpad. Next video aku akan masih membahas soal ranking cerita di Wattpad lagi. Kayak misalnya apa sih penyebab ranking cerita Wattpad itu hilang dan kenapa ada yang nggak dapet ranking juga. Terus aku juga mau ngasih tips ke kalian buat para penulis pemula gimana caranya supaya cerita kita itu bisa masuk ranking kayak gitu kan. Oke, jadi segini aja video aku. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian harus subscribe dulu channel aku, karena subscribe kalian akan membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Terus juga aku mau ngingetin ke kalian buat terus dukung channel aku dengan like dan komentar kalian. Dan jangan lupa juga buat klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan informasi video terbaru dari aku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!